Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para guru semua yang Allah muliakan, ada peristiwa kecil di zaman Nabi. Seorang wanita sahabiat bernama Khawlah, beliau mengalami suatu musibah dalam rumah tangganya. Nah, musibah ini karena sebuah istilah yang berlaku di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu ada istilah bahwa kalau suaminya mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Jadi punggungku seperti punggungmu seperti punggung ibuku. Jadi zohar itu zohrun itu adalah punggung. Jadi kan memang istilah punggung itu identik dengan tanggung jawab, ya. Jadi makanya suami tulang punggung dari rumah tangga misalnya gitu. Jadi juga berlaku dalam istilah Arab juga, kata zohrun itu artinya tanggung jawab di situ. Dan zohrun juga identik dengan personifikasi. Jadi punggung itu adalah identik dengan jati diri, hakikatnya. Jadi ketika dikatakan bahwa anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku, berarti dia sudah mengidentikan istrinya seperti ibunya. Nah, dalam pengertian istilah itu yang berlaku di zaman jahiliyah waktu itu, bahwa ketika seseorang sudah mengatakan seperti itu, maka otomatis wanita itu jadi ibunya. Dan otomatis ikatan pernikahan jadi batal. Maka dia langsung harus menceraikannya gitu. Jadi itu maknanya az-zihar. Jadi seperti itu. Hari itu wanita ini dia sudah masuk Islam dan sudah mengerti aturan-aturan Islam. Jadi para sahabat itu memang adalah wanita-wanita muslimah yang konsisten dan bersungguh-sungguh ingin mengamalkan Islam secara utuh. Maka sekecil apapun yang mereka alami itu langsung dikonsultasikan ke Rasulullah SAW. Dan pada zaman itu para sahabat itu cerdas dan mereka kritis gitu, karena ini menyangkut masa depan mereka di akhirat. Jadi Nabi itu berhasil mentarbiyah para sahabat itu sehingga hal-hal yang sifatnya kehidupan dan fitrah manusia itu langsung dikonsultasikan kepada Nabi secara terus terang. Langsung Nabi nanti itu memberikan keputusan gitu. Yang keputusannya itu bermacam-macam. Kadang berupa keputusan Nabi langsung, ya. Jadi Nabi memberikan keputusan dengan istihad Nabi atau bukan istihad, ya, istilahnya dengan pernyataan Nabi, dan Nabi memberitahukan bahwa ini ada wahyunya gitu. Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tapi wahyu itu tidak berupa teks Quran. Tapi ada juga yang keputusan itu berupa teks wahyu dalam Al-Quran, direkam seperti itu. Nah, kejadian ini, Khawlah ini waktu itu dia protes kepada Nabi gitu ya, bahwa wahai Rasul gitu, ini gimana nasib saya? Aku sudah tua dan badanku sudah rusak semua. Jadi, dulu aku masih cantik sebelum aku menikah gitu, dan badanku masih langsing gitu. Tapi sekarang kan aku sudah hamil berkali-kali dan badanku sudah gembrot begini. Artinya nggak mungkin aku bisa menikah lagi, sudah kondisi sudah nggak mungkin gitu. Sementara aku butuh seorang suami yang mendampingi aku. Maka suamiku sudah terlanjur mengatakan bahwa punggungmu seperti punggung ibuku, dan ini otomatis terjadi perceraian gitu. Nah, ini solusinya gimana wahai Rasul gitu? Nabi menunggu wahyu. Nabi diam aja. Dan Nabi terus menunggu wahyu itu. Sementara jawaban butuh cepat.
Karena bagi seorang wanita ini penderitaan gitu, hitungan jam. Kalau sudah sehari dia udah nggak makan gitu, karena sudah otomatis terjadi perceraian dan nggak bisa diam di rumah bersama-sama gitu. Sebab sudah otomatis ketika dikatakan bahwa anti anika dhahri ummi, maka otomatis bahwa dia sudah dicerai gitu. Jadi butuh cepat, maka dia mendesak Nabi. Nah ini makna mujadalah itu. Mujadalah itu artinya dia mendesak Nabi. Kata Nabi, saya masih menunggu jawaban. Kata dia, sekarang juga wahai Rasul. Jadi kayak hampir semi menekan, mendesak Nabi. Hai Rasul, gimana nih saya? Beri solusi segera. Karena masalahnya jam per jam nih aku harus menanggung hidupku. Gimana caranya gitu? Nah, peristiwa ini Allah rekam dalam surah Mujadilah itu dengan pembukaan yang sangat menarik. Jadi Allah merekam seperti kita menonton sebuah film, yaitu terjadi percekcokan antara seorang wanita dengan Rasulullah SAW. Si wanita ini minta segera jawabannya. Nabi masih terus menunggu wahyu, masih terdiam. Nabi nggak bisa menjawab gitu kan. Maka langsung Allah turunkan, Allah ceritakan dalam surah Mujadilah itu peristiwa itu gitu, dengan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka." Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi Allah, ini kata Allah, qad sami'a Allah sudah mendengar. Qad sami'a Allah sudah mendengar. Qawlan allati tujadiluka, pernyataan seorang wanita yang bercekcok sama kamu Muhammad gitu kan. Fi zawjiha, tentang urusan suaminya yang mengatakan kata-kata zihar, yang dengannya kemudian dalam aturan zaman jahiliyah itu langsung terjadi talak otomatis gitu. Dan tidak ada solusinya. Gimana mau balik lagi juga gak bisa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Khawlah radhiyallahu anha, karena menunggu jawaban gak dijawab oleh Nabi, akhirnya dia langsung minta kepada Allah, ya Allah, ayo dong ya Allah, ayo ya Allah, tolong beri jawaban aku ya Allah, aku butuh jawaban mendesak ya Allah. Nah kata Allah, karena Nabi tidak memberikan jawaban, wanita ini langsung minta kepada Allah, wa tashtaki ila Allah. Nah bahasanya wa tashtaki ila Allah. Jadi luar biasa cara menggambarkannya, ini sangat dahsyat sekali. Ayat yang pendek ini menggambarkan situasi bagaimana bolak-baliknya Khawlah ini ketemu Rasulullah, kemudian dia duduk sendirian, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit minta kepada Allah, wa tashtaki. Kata wa tashtaki itu menggambarkan bahwa dia sedang merengek-rengek, mengangkat tangannya, wa tashtaki ila Allah. Ya, jadi ya Allah, beri aku keputusan ya Allah. Beri keputusan ya Allah. Segera ya Allah. Wa tashtaki ila Allah. Nah, lalu kata Allah, aku sudah mendengar itu semua gitu. Ini wallahu yasma'u tahawurakuma gitu. Aku sudah mendengar, aku sudah tahu kamu sedang bolak-balik, aku tahu kamu sedang minta kepada aku juga aku tahu gitu. Dan aku mendengar apa yang kamu ucapkan. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, di sini Allah tutup dengan sebuah penegasan bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi ada dua peristiwa di situ. Peristiwa bolak-baliknya wanita dilihat oleh Allah, dan peristiwa laporan atau keluhan wanita ini Allah mendengarnya. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Nah, para guru rahimakumullah, di sini Allah jelaskan apa yang diperbuat suaminya terhadap wanita ini. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Nah, jadi yaitu suami itu sudah melakukan zihar, menganggap istrinya identik dengan ibunya. Gitu. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Padahal itu hanya sebuah pernyataan. Itu hanya sebuah istilah. Dan itu tidak akan pernah mengubah istri menjadi ibu yang sebenarnya. Jadi sekalipun dikatakan bahwa kamu seperti ibuku,
tetap dia tidak mungkin jadi ibunya gitu. Kata Allah, ma hunna ummahatihim. Jadi bagaimanapun kata dihar itu tidak akan pernah mengubah identitas seorang istri menjadi ibunya, nggak akan pernah gitu. Kenapa? Di sini Allah memberikan definisi seorang ibu. In ummahatuhum illallai waladnahu. Ibu dikatakan ibu kalau dia melahirkannya. Nah, teman-teman, dari sini baru-baru ini terjadi sebuah perdebatan panjang tentang bayi tabung. Bagaimana nasib bayi tabung itu ketika tabung bayi itu dititipkan ke rahim orang lain? Mungkin secara substansi atau secara konten, ya, air maninya milik fulan dan istrinya fulana dimasukkan ke tabung. Tapi kemudian dalam proses kelahirannya, di situ ada penitipan tabung itu kepada ibu orang lain, kepada perempuan lain. Dan ini banyak terjadi gitu. Maka siapakah sebenarnya ibu anak ini? Apakah yang punya mani atau yang melahirkan? Pendapat yang kuat mengatakan bahwa yang menjadi ibu anak ini yang melahirkan. Dalilnya apa? Ini dia. In ummahatuhum illallai waladnahu. Jadi ibu dikatakan ibu kalau dia yang melahirkan. Gitu. Subhanallah. Cara Allah membuat solusi ya dalam berbagai macam fenomena yang terjadi di akhir zaman karena kecanggihan teknologi, itu terjauh semuanya itu. Jadi tidak bisa seorang semena-mena kemudian ini air mani dari aku. Anak itu statusnya bukan masalah air mani saja. Anak itu statusnya siapa yang melahirkan ibu itu, siapa yang melahirkan anak itu. Makanya kata Allah, ibu itu dikatakan ibu kalau dia melahirkan. Kalau hanya seorang istri, sekalipun dikatakan kamu seperti ibuku, gak kamu rubah identitas itu. Nah, subhanallah, inilah syariah, rahasia syariat cara menjelaskannya. In ummahatuhum illallai waladnahu wa innahum la yaquluna munkaran min qawli wa zura. Pernyataan zihar itu yang berlaku di zaman jahiliyah, bahwa ketika Anda mengatakan anti alaika dhahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku, itu adalah pernyataan bohong. Itu karangan kamu sendiri, bukan hukum, bukan undang-undang. Jadi kata Allah, wa innahum la yaquluna munkaron. Itu kata-kata nggak bisa diterima itu, karena itu bukan aturan yang sebenarnya gitu. Tetap karena itu tidak akan mengubah ibu yang sebenarnya gitu. Jadi perceraian nggak terjadi gitu. Minal qawli wa zura, bahkan itu adalah tipuan gitu. Jadi zur, tipuan, bukan pernyataan yang sebenarnya. Tapi kata Allah, kalau itu terjadi sama kamu, kata Allah, Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Nah, dari sini kemudian berlaku kafarah. Jadi dia tidak jatuh talak sebetulnya dalam Islam. Jadi di sini Allah merevisi langsung. Allah merevisi aturan yang berlaku di zaman jahiliyah, bahwa itu langsung terjadi talak. Kata Allah, sudah aku jelaskan bahwa pernyataan itu hoax, tidak bisa dianggap sah. Pernyataan tidak sah. Maka hukum perceraian dengan kata itu tidak bisa diterima. Tapi karena itu sudah terlanjur ada adat seperti itu, Allah masih menghormati adat itu. Bukan dengan menerima aturannya, tapi Allah SWT memberikan sanksi bagi orang yang melakukan itu. Itulah namanya kafaruz zihar, sanksi. Nah, teman-teman, perhatikan. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu. Nah, bagi orang yang sudah terlanjur melakukan zihar kepada istrinya tadi itu, ya sudah ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Fatahriru raqabah min qabli ayyatamassa. Kalau itu dia lakukan sebelum dia melakukan hubungan suami istri, misalnya nih baru menikah, atau dia sudah menikah tapi nggak pernah melakukan hubungan suami istri, tahu-tahu dia mengatakan zihar tadi itu, maka dendanya atau kafaronya
cukup dengan hanya memerdekakan budak, memerdekakan budak. Nah, ini bukti bahwa dalam Islam sebetulnya sekalipun ada undang-undang perbudakan, namun Islam menganjurkan untuk melakukan pemerdekaan budak. Tapi dalam Al-Quran sampai sekarang belum dihapus hukum perbudakan. Artinya jika suatu saat tiba-tiba hukum dunia ini berubah, ada lagi perbudakan, Islam sudah punya undang-undangnya. Seperti itu. Jadi dulu hukum perbudakan berlaku pada masa masyarakat ketika itu. Dan yang hidup di ketika itu. Maka Islam hadir memberikan undang-undang dan aturan cara menikahi budak itu. Nah, tapi ketika suatu saat nanti berlaku lagi itu, maka Islam sudah punya undang-undangnya. Namun intinya dalam Islam bukan mendukung perbudakan, bukan, tapi justru memerdekakan budak. Setiap pelanggaran zihar misalnya, di antaranya adalah dia wajib memerdekakan budak. Fatahriru raqabah min qabli aytamassa. Nah, dzalikum tu'adzuna bihi. Nah, seperti itu Allah menasihati kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, tapi gimana bagi orang yang tidak mampu membeli budak? Dia nggak punya budak misalnya. Ya sudah, kata Allah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia melakukan itu sebelum melakukan hubungan suami istri, ya. Faman lam yajid, jika tidak mampu mendatangkan budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli aytamassa. Enggak mampu juga, Allah kasih solusi yang ketiga, yaitu memberikan makan 6 fakir miskin. Faman lam yastati fa it'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Dan kata Allah apa? Ini aturan Allah. Jangan kamu anggap main-main. Wa tilka hududullah. Walil kafirina adzabun alim. Maka siapa yang mempermainkan ini dan dia mengingkari aturan ini, Allah akan mengadab dia. Nah, itulah teman-teman Allah, gambaran suasana, jadi kayak cuplikan hidup di zaman Nabi itu, betapa hidup para sahabat itu adalah orang-orang yang kritis dan sangat berani gitu, sangat berani istilahnya memprotes Nabi gitu ya, artinya berdialog dengan Nabi gitu, itu terus terang, tetap tentu dengan adab gitu, dan sampai akhirnya turun wahyu. Jadi juga sahabat yakinnya luar biasa bahwa Allah Maha mendengar, Allah pasti tahu. Makanya langsung kepada Allah ketika Nabi menunggu. Jadi dia mendesak Nabi nggak bisa menjawab karena Nabi menunggu wahyu. Akhirnya mendesak Allah juga gitu. Ya Allah segera turunin gitu. Kayak begitu gambarannya itu. Sangat indah sekali suasana itu. Dan alangkah indahnya kita dalam hidup berislam itu, kita juga harus begitu. Kita harus ada keterbukaan dan kita harus ada keterus-terangan dalam hidup gitu. Sehingga hukum itu benar-benar lahir sebagai solusi untuk keharmonisan kita bermasyarakat. Seperti itulah teman-teman Allah. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.